Nah, ini yang beberapa kali ditanya oleh teman-teman ya yang nonton di videonya Dozo 21 di Balai Lelang Sun kemarin-kemarin. Ini open bidnya di 50 juta rupiah. Guys, ini yang pernah gua kasih tunjuk waktu beberapa video kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo 21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Ya, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun ya. Nah, ini kita lagi mau cek unitnya. Jadi pada sore hari ini kita lagi ada di open house-nya Balai Lelang Sun. Kita akan coba cek unit-unit apa aja yang baru di Balai Lelang Sun ini. Semoga ini bisa menjadi bahan pembanding buat teman-teman semua di luar sana yang mencari mobil second atau mobil lelang. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke? Saksikan aja terus video gue sampai selesai guys. Oke, langsung kita bahas. Pernah ada di open house gue yang mobil-mobil unsold. Ini ada dua mobil kembar ya kalau gue bilang. Nih waktu itu open bidnya 80 juta. Ini dua-duanya adalah Datsun Cross sama-sama automatic transmission tahun 2018. Sekarang harganya pada turun ya di 78 juta nih dua-duanya. Yang hitam atas nama PT, SPH-nya nggak ada. Yang sebelah kanan coklat metalik ini atas nama pribadi. Oke, yang hitam ini pajaknya mati di Agustus 2020 dan yang coklat metalik ini pajaknya nanti habisnya di bulan Juli 2020. Kondisinya semuanya masih serba baik. Oke, jadi gua nggak berlama-lama, kita langsung ke lot berikutnya. Ada unit apa aja yang ada di Balai Lelang Sun ini. Oke guys, ini next ada mobil fresh juga nih baru masuk hari ini. Ini adalah Honda Mobilio tipe E ya. Automatic transmission ini tahun 2014 dan di sini pajaknya mati di bulan Maret 2017. Jadi PR-nya lumayan nih ada di pajak ya. Jadi pajaknya cukup lama nggak dibayar dan di sini open bidnya 75 juta rupiah. Jadi kalau untuk cat di eksterior ini memang agak sudah redup ya, dan juga ada beberapa baret-baret kasar dan halus. Nah, kita bisa lihat di bagian bempernya sudah kayak bekas dicat nih. Jadi bekas catnya juga lumayan kelihatan ya. Ini ada bagian yang renggang, jadi ini ada kemungkinan bempernya ini pernah di repair. Lalu di sini ada baretan-baretan cukup dalam ya. Ini kayaknya baretan yang seperti disengaja. Dan juga di cangkang spion ini sennya juga sudah pecah dan sudah berkarat di dalam. LED-nya juga mesti diganti. Nah, ini di bagian belakangnya kondisinya terbilang penyok ya, yang belakang nih. Di panel belakang ini pernah di repair, jadi catnya ini udah ketahuan bekas cat ulang. Dan ini posisinya masih penyok di belakang, di panel belakangnya ya. Nah, ini di bagian posisi sebelah kiri ini juga ada penyok yang masih bisa di repair di panel tengah sebelah kiri sini ya. Nah, kalau untuk kondisi bannya sekitar kondisi 60%. Oke guys, seperti ini. Jadi kondisinya kalau dibilang interiornya masih terbilang cukup, mesinnya juga cukup. Dan eksteriornya nih kurang karena ada beberapa yang harus di repair, dari beberapa penyok di belakang, panel tengah, dan juga di bumper depan. Oke, buat teman-teman yang lagi mencari Mobilio, ini ada di lot 38. Ini adalah Mobilio E 2014. Ini automatic transmission, pajaknya mati di bulan Maret 2017. Ini PR-nya ya, jadi di 2017 nggak dibayar-bayar. Dan di sini open bidnya 75 juta rupiah. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari Mobilio, langsung aja cek di Balai Lelang Sun, hubungi adminnya Balai Lelang Sun, cek di lot 38 untuk Mobilio ini. Oke, kita ke lot berikutnya. Oke guys, ini lanjut ada Honda lagi, yang tadi Mobilio. Nah, ini sekarang adalah Honda Brio. Nah, ini adalah Brio tipe E automatic transmission, ini tahun 2013. Pajaknya di bulan Juli 2020 nanti. Dan ini open bidnya sama 75 juta dan warnanya hitam. Ini kalau kondisi eksteriornya sama ya, C arah ke D karena ada beberapa baret yang harus di repair. Kondisi catnya pun juga sudah sedikit memudar. Kalau untuk interior dan mesin ini masih terbilang cukup. Oke, kita langsung cek. Ada beberapa yang baret. Nah, termasuk dari bumper nih ada dempulan yang sudah pecah. Nah, di bagian sini ini adalah dempulannya sudah pecah dan juga sudah harus ada beberapa yang di repair. Nah, juga ada baretan kasar di bagian bumper bawah atau di lipsnya. Terus di bagian fendernya ini juga sudah ada dempulan yang retak ya. Jadi ini bekas dicat ulang, kelihatan banget beda sama panel tengah. Dan sini dempulannya juga sudah retak.
Lalu di bagian bannya nih, bannya sudah kondisinya di sekitar 40-50%. Oke, kita langsung cek di belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Honda Brio-nya. Nah, ini masih terbilang cukup normal, hanya ada beberapa baret kasar nih yang harus dicat ulang. Nah, ini cukup dalam ya. Oke, ini di bagian panel sebelah kirinya masih terbilang cukup normal. Hanya catnya aja nih yang butuh dipoles dan di beberapa di panelnya dicat ulang ya. Kondisi mesin masih halus, interior masih cukup. Hanya eksteriornya nih di C arah ke D nih. Jadi ada beberapa PR di eksteriornya ya. Oke guys, ini adalah Honda Brio E 1300 cc ya, tahun 2013. Dan di sini pajaknya di bulan Juli 2020, open bidnya 75 juta rupiah, ada di lot 36. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Honda Brio ini, langsung hubungi Balai Lelang Sun di Facebooknya Balai Lelang Sun. Catat nomor adminnya untuk mendapatkan valid unit yang dilelang pada hari tersebut. Oke guys, next ya. Ini ada mobil kecil juga. Ini adalah Toyota Agya G manual transmission tahun 2014. Pajaknya di Oktober 2020 nanti. Ini open bidnya di 50 juta rupiah. Kondisinya eksteriornya C arah ke D. Interiornya masih terbilang cukup dan mesinnya masih terbilang cukup. Ada beberapa PR. Yang pertama ada di sebelah kiri sini. Bumper bagian depan kiri ini lecet cukup lumayan ya, jadi harus butuh di repair. Lalu kondisi bannya di depan sebelah kiri ini sudah 20-30%, udah cukup parah. Lalu cangkang spion sebelah kirinya juga sudah tidak ada, jadi ini mesti dibelikan yang baru. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya dari Toyota Agya, masih terbilang cukup normal. Dan catnya sebenarnya masih cukup bagus ya, masih shiny. Jadi ini karena juga warna silver. Kita cek bagian sebelah panel kanannya. Nah, di panel kanannya ini masih juga terbilang cukup normal. Bannya yang di belakang ini kondisinya masih dua-duanya di sekitar 60-70%. Hanya saja di bagian depan dua-duanya ini sudah harus diganti karena sudah cukup botak ya. Oke guys, ini adalah bagian interiornya dari Toyota Agya, masih terbilang cukup. Hanya yang butuh diganti ini adalah joknya, sarungnya. Ini sarung joknya sudah sobek dan juga sudah patut diganti. Untuk door trimnya ini masih oke dan dashboardnya juga masih bersih. Nah, untuk yang di belakang ini tidak ada sarung joknya ya. Jadi dia masih trim bawaan pabrik. Ini pasti joknya masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini kondisinya dari Toyota Agya. Kalau teman-teman tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Tapi gua akan jelaskan dulu, ini adalah Toyota Agya G manual transmission tahun 2014. Pajaknya di bulan Juli 2020 dan di sini open bidnya di 50 juta rupiah. Jadi kondisinya di eksterior ini butuh banyak repair ya, apalagi di bagian depan. Kalau interior masih cukup dan juga mesinnya masih cukup. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Agya G ini, langsung cek di Balai Lelang Sun di lot 35 ya. Oke guys, ini juga masih ada. Ini adalah Nissan Grand Livina ya. Nah, ini kondisinya masih oke. Ini adalah Nissan Grand Livina SV automatic transmission tahun 2018. Ini 2018 ya. Pajaknya di Februari 2020, jadi pajaknya sudah mati. Dan di sini open bidnya di 107 juta rupiah 2018. Nah, kalau untuk dari eksterior ini masih terbilang cukup baik. Interiornya masih oke, mesinnya juga masih oke. Hanya saja ada beberapa yang butuh dirawat ya, seperti catnya ini harus butuh dipoles lagi. Kondisi bannya masih kisaran segi 70%. Kita cek bagian belakangnya. Nah, oke guys, ini bagian belakangnya masih terbilang cukup normal. Hanya saja di sini stop lampnya. Di bagian bawah ini ada list plastik ya tambahan. Jadi seperti ini. Jadi ininya hilang, panel listnya plastik ini hilang. Jadi harus dicarikan penggantinya. Jadi satu PR di eksterior itu ada di list dekat bawah stop lamp ini yang hilang, harus diganti dengan yang baru. Sisanya masih terbilang cukup normal, hanya catnya aja yang harus butuh dipoles ya sebelum ini lebih menguning lagi karena ini juga warnanya putih. Oke, overall ini masih kondisinya oke karena masih tahun 2018. Oke guys, ini adalah unitnya dari Nissan Grand Livina SV ya, automatic transmission tahun 2018. Pajaknya di Februari 2020, open bidnya di 107 juta rupiah, ada di lot 6 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi adminnya Balai Lelang Sun untuk mendapatkan valid dari unit dan juga jadwal lelangnya.
Oke guys, next ini ada Toyota Sienta ya, yang masih oke sih kondisinya. Ayo kita cek. Oke guys, ini adalah Toyota Sienta yang G, automatic transmission tahun 2017. Ini pajaknya di November 2019 dan ini atas nama PT, SPH-nya nggak ada. Kondisinya nih masih terbilang serba cukup ya. Dan ini yang tipe G hampir sama dengan tipe Q, bedanya di sini adalah power sliding door-nya hanya satu. Kita langsung cek kelilingnya. Untuk masalah cat ini masih terbilang cukup oke ya. Belum terlalu menguning dan paling PR-nya di bannya ini udah kondisi 30%-an, jadi harus diganti segera semuanya nih. Untuk dari headlamp-nya masih oke banget, masih mengkristal banget. Nah ya, jadi PR-nya di ban ini udah harus diganti ya, udah cukup lumayan botak. Dan dari panel sebelah kirinya nih masih terbilang cukup baik, dan ini catnya masih oke nih. Kita cek bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Sienta, masih terbilang cukup normal dan cukup apik ya. Headlamp dan stop lampnya nih masih mengkristal banget, masih oke. Nah ini kalau gue bilang dari panel sebelah kanan nih catnya masih mengkilat banget ya, kiri dan kanan sih. Ini PR-nya di eksterior nih hanya di ban nih, jadi di ban ini mesti diganti. Kalau di interior ini masih oke dan mesinnya juga masih terbilang cukup ya. Oke, jadi ini kondisinya masih terbilang cukup oke, walaupun memang harganya masih cukup tinggi ya kalau gue bilang. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Toyota Sienta tipe G automatic transmission tahun 2017. Ini pajaknya di bulan November 2019 atas nama PT, SPH-nya nggak ada. Open bid-nya di 150 juta rupiah. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Sienta ini, langsung aja cek di Balai Lelang Sun, ada di lot nomor 13. Langsung hubungi Balai Lelang Sun untuk dapatkan valid dari harga atau unit yang akan dilelang dan juga jadwal lelangnya. Guys, ini yang pernah gue kasih tunjuk waktu beberapa video kemarin ya. Nah ini sekarang sudah dilelang. Nah ini adalah Chevrolet Trailblazer yang variannya 2500 ya, LT automatic transmission. Ini tahun 2016 dan ini kondisinya sudah banyak modifan di bagian eksterior. Nah ini di posisi panel bagian sebelah kiri ya. Jadi ini ada dua varian, ada yang 2800 yang RTZ dan ini yang LT 2500. Dan yang 2500 ini belum mengandalkan VG turbocharge, cuman di sini sudah turbo diesel. Sudah mountingnya sebenarnya kalau untuk di mobil standarnya dia sudah anti limbung ya, karena new system mounting ini cukup baik walaupun sedikit agak keras dari suspensinya. Dan ini sudah dimodif total ya. Jadi dari masalah velg, ban dan juga eksterior teman-teman bisa lihat ya. Jadi kondisinya sangar banget. Sudah dikasih beberapa ornamen yang memang membuat mobil ini cukup sangar. Kita cek bagian belakangnya. Nih guys, ini bagian belakangnya dari Chevrolet Trailblazer, keren banget. Sudah dikasih bumper depan belakang besi ya. Kalau untuk dari masalah eksterior nih, kalau gue bilang ya ini masuknya kekurang ya. Kenapa? Karena sudah beberapa nggak orisinal. Kalau interior dia juga full audio dan memang kondisinya juga masih cukup rapi dan mesinnya nih masih cukup baik. Dari velgnya dia menggunakan velg 18 dan dibalut dengan ban Toyo Open Country yang MT ya. Ini dengan profil bannya 275/70. Jadi ini tebel banget dan ini oke banget sih untuk kalau misalnya kita mau off-road. Jadi tampilannya lebih tinggi, sudah dikasih juga dengan footstep di sebelah kiri dan kanannya besi juga seperti ini. Dan yang juga menariknya diberikan over fender ya, ini over fendernya plastik fiber tapi bukan besi. Jadi kelihatan lebih proper lagi untuk dengan profil ban besar seperti ini. Dan ini bagian posisi sebelah kanannya masih terbilang cukup oke untuk catnya, jadi butuh dipoles lagi. Ada beberapa water spotting yang memang harus dipoles dan untuk di body-bodinya ya. Dan di depan ini modif dengan grill sama bumper yang ini masih hard plastik ya, plastik ras. Dan di sini bumper depan belakang ini besi. Ya, ini mobilnya gue bilang nih cukup oke banget nih. Jadi buat teman-teman yang nyari, ini mobil di open di 240 juta untuk saat ini. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Chevrolet Trailblazer 2500 cc ya, automatic transmission. Dan di sini tahun 2016, open bid-nya di 240 juta, pajaknya di April 2020. Dan ini kondisinya masih serba C ya kalau gue bilang. Eksteriornya aja yang kurang karena bukan orisinil lagi. Semuanya sudah banyak perubahan dari velg, dari bumper depan belakang dan juga dari grill, termasuk dari over fendernya. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun, ada di lot 11 di Balai Lelang Sun ya. Hubungi langsung adminnya Balai Lelang Sun untuk mencek Chevrolet Trailblazer ini di Balai Lelang Sun. Oke,
Oke guys, ini dua mobil yang sudah pernah kita review beberapa kali, dari yang unsold dan juga open house di Balai Langsung ya. Ada Vios G 2007 di sini yang Gen 2, dan juga ada CR-V. Nah, CR-V di sini yang 2400 cc automatic transmission tahun 2005. Nah, ini harganya sudah turun dua-duanya. Nah, kita langsung cek yang di CR-V. Nah, yang di CR-V dari sekitar 31 juta ya kalau nggak salah kemarin, sekarang turun di 28 juta kondisinya. Jadi teman-teman langsung cek aja di videonya Dozo 21 di open house Balai Langsung atau mobil unsold kemarin. Dan untuk di Vios ini, nah ini Vios tahun 2007 automatic transmission ya. Dan di sini pajaknya di Agustus 2019. Dan di sini open bidnya kemarin sekitar 75 juta kalau nggak salah. Dan sekarang open bidnya di 55 juta. Jadi buat teman-teman yang mau tahu dari dua unit mobil ini, langsung cek di videonya Dozo 21 di open house-nya Balai Langsung yang sebelum ini ya. Ini juga masih ada Toyota Soluna. Ini Soluna 2002. Tapi ini pajaknya panjang ya, di Februari 2021. Open bidnya masih di 34.500.000 dan belum turun. Ini ada di lot 15 di Balai Langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Soluna, langsung aja cek unitnya di Balai Langsung atau hubungi adminnya Balai Langsung. Oke guys, ini salah satu juga mobil inceran. Nah, ini yang beberapa kali ditanya oleh teman-teman ya yang menonton di videonya Dozo 21 di Balai Langsung kemarin-kemarin. Jadi sekilas juga terlihat mobil Hyundai i ini. Oke, kita langsung bahas aja. Ini adalah Hyundai Grand i10 ya, manual transmission tahun 2014. Di sini pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Open bidnya 50 juta rupiah dan kondisinya masih terbilang serba cukup. Nah, ini dari catnya masih oke dan masih terbilang cukup normal semua untuk depan belakang. Untuk masalah bannya ini kondisinya masih 60-70% masih oke banget. Nah, ini sebelah panel kirinya masih terbilang cukup normal. Fog lampnya nggak ada. Lalu di bagian sebelah kanannya di sini masih terbilang cukup oke. Nah, kalau teman-teman lihat nih catnya masih shiny banget ya. Kita cek bagian belakangnya langsung. Nah, ini bagian belakangnya, di atasnya nih masih oke. Di panel belakang ini kondisinya masih terbilang cukup normal. Stop lamp dan headlampnya nih masih terbilang cukup baik ya, masih belum pudar. Nah, ini kondisinya masih oke. Kita cek di sisi satunya. Nah, ini kalau dari sisi satunya, nih unitnya ini masih terbilang cukup rapi dan cukup baik ya. Ini adalah bagian dari interiornya nih masih terbilang cukup rapi, cukup baik. Untuk joknya nih masih trim bawaan pabrik. Door trimnya juga masih oke. Nah, ini masih cukup rapi ya. Kita cek coba yang bagian belakangnya. Nah, ini adalah interior di bagian belakangnya, masih terbilang cukup rapi juga. Ini kalau gue bilang nih kondisinya masih terbilang di arah cukup baik. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Langsung. Ini adalah Hyundai Grand i10 GLS ya, manual transmission tahun 2014. Pajaknya mati di Februari kemarin 2020. Open bidnya di 50 juta rupiah. Kondisinya masih serba oke ya. Kalau gue bilang masih cukup semua. Dan di sini ada di lot 33 dari Balai Langsung. Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi Balai Langsung, hubungi adminnya untuk mendapatkan valid harga dan jadwal lelangnya. Oke? Oke guys, that's it for today. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sedikit himbauan dari gua buat teman-teman yang memang harus terpaksa ada pekerjaan atau kegiatan di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan selalu menjaga social distancing. Jaga kesehatan teman-teman selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat lindungannya. Oke, jangan lupa di like dan di share video gue ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.